Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah siapkan berkat yang terbaik buat setiap kita, yaitu kehadirannya sendiri, pribadinya yang begitu berharga dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau saja ya Tuhan yang kami sembah, yang kami sanjung tinggi. Hanya Engkau yang menjadi fokus dan pusat penyembahan kami. Kami datang ke tempat ini untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk memuji nama-Mu, untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Biar Engkau temukan setiap hati kami, hati yang haus dan lapar akan Tuhan, hati yang merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir di sini. Engkau hadir Tuhan dan siap melawat setiap kami ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami Tuhan mengalami Engkau, merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Rabaya Shekaralabaya Shah. Engkau sungguh baik Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati kami memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Yesus saja, hanya Yesus saja yang disembah, dipuji. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Engkau saja yang ditinggikan. Hanya Yesus. Biar setiap lidah kami memuji Engkau Tuhan. Biar segala yang bernafas memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Hanya Yesus, hanya Engkau yang disanjung. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Hanya Yesus saja, hanya Yesus saja. Hanya Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan besarnya kasih-Mu, besarnya kebaikan-Mu Tuhan. Biar setiap kami pagi hari ini membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Dengan bibir yang memuliakan Tuhan. Dari bibir kami, dari mulut kami keluar pujian kepada Tuhan. Dari hati kami Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, mari naikkan syukur-Mu secara pribadi kepada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Tidak ada alasan untuk kita berdiam diri. Biar dari mulut kita keluar pujian pengagungan kepada Tuhan Yesus saja. Ya Tuhan, hanya Engkau. Ya Rabaya Shekarala Barala Baya.
malaikat di surga kami mau bersorak bagi Tuhan. Dari utara, timur, barat, selatan akan naik pujian pengagungan kepada Yesus Raja di atas segala raja. Mari yang siap memuji memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari memuji Tuhan. Bukan hanya kita saudara, tapi seluruh malaikat di surga memuji Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Kita percaya Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita percaya Dia hadir di tempat ini. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu Tuhan, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Amin. Biar setiap kita yang bernafas memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Biar pujian kami hanya untuk Tuhan, hanya kepada Yesus, Tuhan Yesus saja. Haleluya, bersorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Dia menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin saudara. Amin. Kita mau bangkit gereja Tuhan. Kita mau jadi pemenang.
kita mau bangkit bersama-sama. Kita percaya Dia memberikan kita kuasa untuk menang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita dalam percikan Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kami percaya Tuhan, kami orang yang lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kita dalam pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari yang percaya kita lebih dari pemenang. Kita mau katakan dengan iman kita bersama-sama. Mari katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih, Katakan saya lebih dari pemenang. saya lebih dari, Kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita dalam pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Tunjuk sebelah saudara, katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini bukan hanya keluar dari mulut kita, tapi hati kita. Hati seorang pemenang, hati yang percaya teguh kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Ajarku
tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari sebagai doa kita pagi hari ini, ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu selalu indah. Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari dengan iman katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Lebih sungguh lagi sebagai doa kita, ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu
tangan buat Tuhan kita yang berjanji. Dia yang menggenapi, tak pernah gagal dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Karena itu kami percaya kepadamu. Dan kami mau selalu ikut jalan-jalan Tuhan. Karena itu kami mau merendahkan hati kami. Kami mau mendengar pesan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terutama kami, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk kami masuk di tahun 2023. Kami percaya Tuhan akan bicara buat setiap kami secara khusus satu persatu. Mari Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ada pengurapan otoritas ilahi atas hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan diberkati ya dengan firman Tuhan. Salah satu pembicara di ibadah youth, saudara ya. Tapi saya percaya bukan hanya anak-anak youth yang diberkati, tapi kita semua juga akan diberkati. Amin. Kita akan mendengar pesan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan akan disampaikan lewat hambanya. Saya panggil Dela untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Saya deg-degan banget ya, jadi kalau agak belepotan mohon dimaklumi. Oke, sebelum saya mulai membagikan materi firman Tuhan saya pagi hari ini, saya punya satu pertanyaan yang saya rindu Bapak Ibu bisa renungkan atau pikirkan selama 1 menit ke depan. Pertanyaannya adalah, sebutkan satu pencapaian atau target, tujuan, cita-cita, mimpi yang Bapak Ibu sudah berhasil kerjakan di sepanjang tahun 2022 ini. Saya ulangi pertanyaannya, Bapak Ibu sudah mulai memikirkan ya dalam kepala, hati Bapak Ibu masing-masing. Sebutkan satu aja pencapaian yang Bapak Ibu sudah berhasil kerjakan di sepanjang tahun 2022 ini. Sembari saya kasih contoh, Bapak Ibu silahkan pikirkan ya. Misal, tahun ini saya berhasil menabung untuk beli rumah baru, sehingga saya udah gak ngontrak lagi. Atau mungkin Bapak Ibu yang punya bisnis, tahun ini berhasil buka cabang di kota lain, berhasil buka toko baru, berhasil bikin usaha baru. Atau pencapaiannya gak usah yang muluk-muluk deh, yang sederhana aja. Kayak misal, Del, tahun ini aku tuh berhasil loh bangun kebiasaan olahraga tiap hari. Atau Bapak Ibu yang sudah lama punya kerinduan untuk melayani, mungkin punya pencapaian tahun ini, saya udah berani untuk mendaftarkan diri dalam pelayanan. Saya udah berani jadi usher, saya udah berani jadi singer, atau apapun lah, pasti banyak ya pencapaian yang sudah dikerjakan di sepanjang tahun ini. Ada di antara kita mungkin yang berhasil menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi, ada juga mungkin yang sudah mulai berani merintis usaha baru, atau apapun lah. Sebutkan satu aja pencapaian. Kalau udah, pertanyaan selanjutnya, adakah di antara Bapak Ibu yang dari tadi sama sekali tidak terpikirkan satupun pencapaian, boleh angkat tangannya? Yang sama sekali kayaknya nggak ada deh, hidupku kayaknya nganggur-nganggur aja deh di sepanjang tahun ini. Boleh angkat tangan? Nggak ada ya, oke saya seneng banget. Itu artinya Bapak Ibu sepanjang tahun ini sudah memanfaatkan waktu dengan amat sangat baik. Karena terbukti semua punya pencapaian kan, semua punya target dan mimpi yang sudah dicapai. Nah Bapak Ibu, saya mau cerita ya, khotbah saya pagi hari ini itu terasa sangat tiba-tiba. Jadi Bapak Gembala itu menodong saya 2 minggu yang lalu, Dela tanggal 18 kamu khotbah di ibadah umum. Tanpa ditanya mau enggak, langsung perintah. Saya enggak bisa nolak dong. Nah itu terasa sangat tiba-tiba dan tidak terprediksi. Karena biasanya kan saya khotbah itu cuma di youth kan, di GAC. Bagi saya khotbah di GAC aja udah mengerikan gitu, serem, kayak bikin deg-degan setengah mati. Apalagi kalau saya disuruh berbicara di depan Bapak Ibu yang notabene usianya jauh di atas saya. Yang pasti pengalaman, hikmat, kebijaksanaan jauh melampaui saya. Nah itu terasa sangat
menggetarkan hati ya berdiri di sini ya. Tapi ada satu hal yang saya belajar dari khotbah yang tidak terprediksi ini. Sama seperti khotbah saya yang terasa tiba-tiba, Bapak Ibu tahu bahwa hidup kita itu juga sama loh. Ada yang bisa memprediksi 5 menit ke depan apa yang akan terjadi dalam hidup kita masing-masing? Nggak ada kan? Saya pun nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Semua kejadian yang kita alami dalam hidup kita terjadi begitu saja. Tanpa sebelumnya kita rencanakan mungkin, tanpa sebelumnya kita pikirkan. Nah untuk itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana cara kita hidup, kita bisa menghabiskan sepanjang tahun 2023 nanti dengan banyak melakukan hal yang sia-sia. Boleh minta tolong? Tunggu, belum. Bapak Ibu, kan tadi kan saya bilang ya, kalau hidup itu tidak terprediksi. Bapak Ibu ingat beberapa tahun yang lalu kita masih berjuang kan dalam pandemi. Kalau ingat Natal tahun lalu itu kita masih ketat ya, masih pagi dan sore tidak bisa menjadi satu, kita tidak bisa merayakan Natal secara megah. Tapi minggu depan tiba-tiba kita sudah bisa merayakan Natal bersama. Yang jemaat pagi akan ketemu jemaat sore, begitu juga sebaliknya. Contoh sederhananya aja deh, tahun lalu kita duduk masih berjarak. Bahkan bulan Januari kalau saya natain kursi setiap hari Sabtu ya, itu saya masih memastikan nih kursinya itu ada di jarak. Tapi apa yang terjadi minggu ini? Dari minggu ke minggu kalau Bapak Ibu perhatikan kursinya itu semakin nempel. Bahkan hari ini sudah tidak ada jarak. Yang sebelah kanan, sebelah kiri bisa tepuk-tepuk pundak. Coba tepuk-tepuk pundak sebelahnya dong. Ya kan? Sudah tidak ada jarak. Sudah menempel semuanya. Nah waktu itu terus berjalan Bapak Ibu. Mau atau tidak kita akan terus berganti tahun. Nah coba boleh minta tolong ditampilkan. Oke. Bapak Ibu setuju bahwa semua orang pasti akan bertambah usia setiap tahunnya? Ya setuju boleh angkat tangan. Semua setuju ya kalau setiap tahun kita pasti akan mengalami pertambahan usia. Tahun ini saya umur 23, tahun depan saya udah 24. Nah tapi yang jadi masalah adalah banyak orang hanya bertambah tapi tidak pernah ikut bertumbuh. Artinya banyak orang setiap tahun usianya nambah sih, tapi karakter, sikap, dan sifatnya tidak ikut mengalami pertumbuhan. Saya kasih contoh gini, saya punya kenalan usianya sudah lebih dari 50 tahun. Bukan di tempat ini ya, adalah saya kenal usianya jauh di atas saya. Setiap saya ketemu beliau, orangnya itu sangat sopan, sangat ramah, terlihat sangat bijaksana. Tapi Bapak Ibu, ketika saya lihat sosial medianya, itu hampir setiap hari dia suka misuh-misuh. Bapak Ibu tahu misuh-misuh ya? Berkata kotor, nyindir-nyindir orang, marah-marah, suka berkeluh kesah. Padahal usianya sudah lebih dari 50 tahun. Nah tapi di saat yang bersamaan, saya juga kenal satu anak muda di GAC, usianya itu mungkin baru 15 tahun, seusia anak kelas 3 SMP lah. Kalau saya ketemu dia itu anaknya polos, pendiam, ya kelihatan tidak tahu apa-apa lah. Tapi begitu saya ikutin sosial medianya, saya bisa pastikan setiap hari dia posting kata-kata penyemangat, kata-kata motivasi, kata-kata yang memberkati teman-temannya di sosial media. Nah, dari dua kasus ini aja kita bisa temukan perbedaannya kan. Di satu sisi ada orang yang mengalami pertambahan usia sedemikian rupa sampai 50 tahun lebih, tapi tidak ikut bertumbuh sifat dan karakternya. Tidak ikut bertumbuh dalam caranya menggunakan sosial media. Tapi di sisi yang lain ada juga anak muda yang mungkin usianya tidak setengah dari usia kita, tapi dia mengalami pertumbuhan yang begitu signifikan. Dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang lewat sosial medianya. Nah, dari dua kasus ini aja kita bisa mengerti bahwa ternyata penting ya untuk belajar yang namanya bertumbuh ke atas. Karena banyak orang hanya bertambah, tidak pernah bertumbuh. Untuk itu, pagi hari ini saya akan bagikan 3 poin penting yang Bapak Ibu harus pastikan
bertumbuh di tahun 2023 nanti. Jadi ini adalah bekal esensi yang Bapak Ibu harus fokus untuk sungguh-sungguh kerjakan di sepanjang tahun 2023 nanti. Kita mau baca ayatnya di dalam Lukas 2 ayat yang ke-52. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak lewat layar di depan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Poin pertama yang saya mau bagikan, yang Bapak Ibu dan kita semua perlu fokus untuk bertumbuh adalah cara berpikir. Saya akan tunjukkan di bagian pertama ayat ini, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bunyinya akan menjadi Jesus kept increasing in wisdom and stature. Stature itu artinya tubuh, penampilan fisik, atau usia, atau angka secara jasmani. Sedangkan wisdom itu artinya kecerdasan, pola pikir, juga kebijaksanaan. Artinya poin pertama, Yesus itu bertumbuh dalam caranya berpikir. Kalau Yesus aja bertumbuh dalam cara berpikir, masa kita tidak ikut bertumbuh dalam cara kita berpikir? Nah, perhatikan ayat ini. Dalam Lukas 2 ayat yang sebelumnya, di ayat yang paling atas itu, di ayat yang ke-42, itu menunjukkan pertumbuhan cara berpikir Yesus. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Kata berumur 12 tahun itu menunjukkan stature, menunjukkan pertumbuhan secara fisik. Dari Yesus bayi, lalu dia bertumbuh ke umur 12 tahun. Apa yang terjadi di kisah ini? Kita langsung lompat di ayat yang ke-46 ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Perhatikan ini, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yang menarik di ayat yang ke-47 di situ dikatakan, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Bapak Ibu pasti familiar dengan cerita ini. Ceritanya itu Yesus merayakan Paskah bersama dengan keluarganya di Yerusalem. Lalu orang tuanya pulang dan Yesus ketinggalan di bait Allah. Setelah 3 hari akhirnya ketemu. Dan apa yang Yesus lakukan di dalam bait Allah, dia bukan bermain sama teman-temannya. Padahal kalau saya ketemu sama anak SKC umur 12 tahun, itu masih umur-umur anak-anak main ya. Masih suka nongkrong, masih suka main game. Tapi yang Yesus lakukan waktu dia tinggal di bait Allah, dia duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka. Dan bukan hanya itu, tapi kehadiran Yesus pada waktu itu membuat kagum, membuat heran orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena apa? Kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Artinya Yesus sebagai Tuhan, dia bukan hanya bertumbuh secara fisik sebagai manusia ya, tapi dia juga mau memperbaharui hikmat dan kebijaksanaannya. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, ya ngapain Del saya bertumbuh kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan, kan saya udah gak sekolah, kepintaran mah gak dibutuhin, udah gak butuh ranking, gak butuh nilai rapot, gak usahlah pinter-pinter. Nah, saya akan tunjukkan nih Bapak Ibu, 2 ayat yang menjadi dasar kenapa kita perlu sungguh-sungguh memperbarui cara kita berpikir di tahun 2023 nanti. Ayatnya ada di Roma 12 ayat yang kedua, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga apa? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kemudian dalam Efesus juga ditulis pesan Paulus kepada jemaat di Efesus juga mengatakan hal yang sama. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Karena apa? Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Lalu di ayat yang ke-17 juga dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Artinya Bapak Ibu, kenapa kita perlu memperbaharui cara kita berpikir? Kenapa kita perlu memastikan cara kita berpikir ini bertumbuh? Karena itu digunakan untuk kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan yang bukan. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami pertumbuhan secara signifikan kalau kita aja nggak pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Nah, di Roma tadi kan dibilang ya, supaya kita dapat membedakan kehendak Allah, mana yang baik dan yang jahat, mana yang benar dan yang tidak. Tapi selain itu, hikmat dan kebijaksanaan yang bertumbuh itu juga diperlukan untuk kita mengambil keputusan. Saya kasih contoh kayak gini. Waktu kita umur 5 tahun, mungkin pergumulan dan pilihan hidup yang kita hadapi itu cuma sebatas mau beli mainan apa ya? Atau mungkin anak-anak kecil itu pergumulannya cuma sebatas ayat hafalan SKC itu tadi apa ya? Cuma sebatas itu. Tapi kan waktu kita naik usia ke umur 15, 17 tahun, kita nggak mungkin kan merengek-rengek lagi minta beli Barbie atau mobil-mobilan. Pergumulan kita udah mulai nambah. Mungkin yang anak-anak remaja seusia Jessica mungkin itu udah mulai mikirin ke GAC mau pakai outfit apa ya biar keren. Atau mungkin pergumulannya itu sudah mulai naksir-naksiran. Ya ampun Tuhan itu ganteng banget, aku pengen deh jadi pacarnya. Yang cowok-cowok mungkin udah mulai bergumul, aku nembak dia apa enggak ya. Sudah mulai naik, sudah mulai bertumbuh. Tapi nanti waktu umur 25 tahun ke atas kan udah nggak mungkin mikirin ya kayak emak-emak, opa-opa di sini pakai outfit apa ya ke gereja kan kayaknya nggak mungkin ya. Udah beda pilihan hidupnya. Mungkin yang 25 tahun ke atas udah mulai mikirin karir, beban yang dihadapi udah mulai mikirin beban keluarga, bahkan mungkin sudah mulai berpikir aku mau menikah sama siapa ya, dia cocok nggak ya jadi istriku, dia cocok nggak ya jadi suamiku, sudah mulai bertambah. Artinya apa sih Bapak Ibu? Artinya mau tidak mau semakin bertambah usia, pilihan hidup yang kita hadapi akan semakin sulit. Kalau hikmat dan kebijaksanaan kita tahun depan sama kayak hikmat dan kebijaksanaan kita 5 tahun yang lalu, saya bisa pastikan Bapak Ibu dan kita semua akan kesulitan dalam mengambil keputusan. Bayangin Bapak Ibu, kalau cara kita berpikir masih sama seperti anak umur 5 tahun, apa mungkin anak umur 5 tahun bisa menyelesaikan soal karir? Apa mungkin anak umur 10 tahun, cara berpikir umur 10 tahun bisa menyelesaikan permasalahan perekonomian keluarga? Kan tidak mungkin. Makanya perlu diperbaharui. Jangan sampai kebijaksanaan kita mandek. Di tahun ini ya udah segini ya segini aja lah. Gak usah lah bertumbuh-tumbuh, kita mau jadi sama dulu sekarang hingga selama-lamanya. Nah gak bisa kayak gitu karena masalah hidup kita juga akan semakin bertambah. Nah yang kedua dalam aspek apa sih kita perlu bertumbuh? Yang kedua adalah dalam aspek spiritual. Di ayat yang tadi dikatakan dan Yesus makin dikasihi oleh Allah. Jadi Yesus tidak hanya memastikan cara berpikirnya bertumbuh, tapi dia juga hidup menyenangkan hati Allah. Di antara kita mungkin bertanya-tanya, untuk apa kita memperbaharui cara spiritualitas kita di tahun depan? Kenapa spiritual ini menjadi aspek yang penting yang harus kita pastikan bertumbuh? Dalam 2 Timotius, ini adalah pesan Paulus kepada Timotius mengenai kondisi manusia di akhir zaman. Di situ dikatakan demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan perhatikan ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Yang terakhir, Paulus menutup dengan kalimat ini, jauhilah mereka itu.
Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa kata jauhi itu bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Kata jauhi itu bukan berarti kita tidak boleh berteman dan menjadi Kristen yang eksklusif, itu bukan. Tapi maksud Paulus mengatakan jauhi mereka itu artinya kita tidak boleh menjadi sama dalam hal prinsip dan kebenaran dengan mereka-mereka ini, manusia-manusia di akhir zaman. Jadi kalau orang-orang dunia itu mencintai dirinya sendiri, tadi ya, menjadi hamba uang, terus tidak mau berdamai, suka menjelekan orang. Nah, Paulus itu memberikan kita nasihat, di akhir zaman jangan menjadi sama dengan mereka. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin kita tidak menjadi sama dengan mereka kalau spiritualitas kita tidak pernah bertumbuh? Sebab dalam Daniel 11 ayat yang ke-32, ini penglihatan Daniel tentang akhir zaman juga. Di situ dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Artinya hanya orang-orang yang spiritualitasnya bertumbuh yang bisa tetap kuat dan tidak menjadi sama dengan rupa-rupa orang dunia. Saya ingat ya 2 minggu yang lalu Ibu Gembala itu khotbah tentang The Good Shepherd atau gembala yang baik. Dalam khotbahnya beliau berkata begini, domba itu hanya mau mengikuti suara gembala yang dikenalnya. Kalau domba ini tidak mengenal suara gembala, gembala asing, domba ini tidak mau mengikuti mereka. Kenapa? Karena tidak kenal, karena tidak tahu itu suara siapa. Nah, sama halnya dengan kehidupan kekristenan. Waktu kita mengenal siapa Allah kita, waktu kita mengenal kebenaran firman Tuhan, waktu kita bertumbuh secara spiritual, maka kita tidak akan mudah mengikuti suara-suara asing. Kita tidak akan mudah mengikuti ajakan-ajakan yang orang lain berusaha bawa kita keluar dari kebenaran. Untuk itu, kenapa spiritual itu penting untuk ditumbuhkan di tahun depan? Ya, untuk menghadapi orang-orang kayak gini. Untuk menghadapi mereka-mereka yang tidak tahu berterima kasih. Untuk menghadapi mereka-mereka yang suka menyombongkan diri. Karena kalau spiritual kita tidak bertumbuh, berarti kita tidak akan tetap kuat. Kalau tidak tetap kuat, ya tentu tidak akan bertindak. Nah, yang ketiga, poin yang terakhir tapi belum selesai. Yang ketiga, kita harus bertumbuh dalam aspek sosial. Di ayat tadi dikatakan, dan Yesus makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya fokus pertumbuhan Yesus itu tidak hanya kepada dirinya sendiri. Kalau poin yang pertama sama yang kedua tadi kan fokusnya ke diri sendiri ya. Kita bijaksana untuk diri sendiri. Kita dikasihi Tuhan untuk diri sendiri. Nah, yang ketiga yang tidak boleh terlewat di tahun depan adalah kita juga harus bertumbuh dalam aspek sosial. Artinya kehadiran kita itu juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, mungkin di antara kita bertanya-tanya, saya mau sih Del tahun depan mengalami pertumbuhan, saya pengen berubah. Tapi yang jadi masalah seringkali perubahan itu cuma bertahan di awal tahun. Dari Januari sampai Februari saya semangat nih mau berubah. Tapi pada akhirnya dari Maret sampai Desember saya sama aja kayak tahun kemarin. Terus tanpa kita sadari pada akhirnya di bulan Desember tahun 2023 nanti kita temukan kebanyakan dari kita hidupnya sama aja. Tidak mengalami pertumbuhan. Nah, itu gimana caranya supaya aku tidak stagnan, supaya aku sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan. Nah, hari ini saya akan bagikan 3 cara bertumbuh ke atas. 3 cara ini adalah 3 tips yang begitu nanti kita masuk tahun 2023, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tentukan visi yang benar. Jadi nanti waktu kita countdown 10 detik ya, mau masuk tahun 2023, pastikan Bapak Ibu sebelum saya masuk tahun 2023, Bapak Ibu harus punya visi. Visi itu artinya apa sih? Visi itu artinya tujuan, mimpi, target, cita-cita yang mau dicapai. Jadi setuju ya, sebelum masuk 2023 mulai hari ini, mulai pikirkan tahun depan aku mau bertumbuh ke arah mana ya? Apa yang akan aku perbaharui? Apa yang akan aku ubah di tahun depan? Tentukan visi yang benar.
Kenapa kita perlu menentukan visi? Dalam Amsal 29 ayat yang ke-18 dikatakan, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Terjemahan bahasa Inggris itu bunyinya, when there is no vision, the people perish. Artinya waktu kita menyambut tahun 2023 tanpa visi, tanpa tujuan, tanpa target, hidup kita itu pasti akan liar dalam tanda kutip. Sembarangan, asal, ngawur, gak ngerti mau ngapain. Nah hati-hati, saya sering temukan teman-teman saya terutama, itu kalau ditanya ya, tahun depan mau ngapain nih? Jawabnya, ya udahlah, ngalir aja lah. Ya udahlah, terserah nanti mau ngapain, ngikut aja. Orang mau buka usaha ya, saya nanti ikut buka usaha. Orang kuliah, teman-teman saya kuliah ya, saya kuliah lah. Nah hati-hati dengan jawaban itu. Kalau ditanya, Bapak Ibu tahun 2023 mau ngapain? Pastikan Bapak Ibu bisa jawab dengan visi yang jelas, dengan visi yang benar. Karena orang yang mengalir itu pasti nggak akan sampai ke tujuan. Karena ngalir sih kesana ya kesana, teman-teman kesini ya ikut kesini, tidak punya tujuan. Nah selain itu, kenapa visi itu penting? Karena tanpa visi, usaha dan upaya kita tidak akan bertahan lama. Saya punya cerita ini, Bapak Ibu ingat bisnis yang pernah tren di Indonesia termasuk di Tegal, itu namanya bisnis es kepal Milo. Ada yang ingat? Ingat ya, semua orang berlomba-lomba untuk bangun bisnis ini. Tapi pertanyaan saya, adakah di antara kita yang bisa menyebutkan satu aja bisnis es kepal Milo yang masih bertahan dan masih rame sampai hari ini? Ada yang bisa sebutkan, oh ini di Tegal tuh masih ada yang masih laris, masih orangnya jadi kaya raya, ada enggak? Enggak ada ya. Tiba-tiba semua orang yang bangun bisnis ini itu hilang. Semua tutup, semua bangkrut. Hanya karena tren. Karena waktu mereka membangun usaha itu, mereka nggak punya visi. Mereka nggak tahu, saya bikin es kepal Milo tuh mau buat apa sih? Ya nggak tahu, yang penting itu laris, ya udah saya ikut aja. Nah tapi beda. Beberapa bulan yang lalu saya ke seminar Next Gen di Jakarta, saya itu ikut kelas bisnis. Nah di kelas itu pembicaranya itu adalah seorang pendiri aplikasi tiket.com. Kalau Bapak Ibu tahu tiket.com ini tuh aplikasi penyedia tiket online. Jadi kalau mau beli tiket pesawat, tiket kereta, hotel itu lewat aplikasi ini. Nah si foundernya ini cerita, waktu pandemi bisnisnya itu hancur total. Dia nggak punya kas untuk menggaji karyawan, bahkan dia mau tutup dan jual usahanya karena sudah tidak punya penghasilan. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan bisnisnya hari ini? Setelah pandemi, si foundernya ini cerita keuntungan yang dia dapat dalam satu hari itu sama dengan keuntungan yang dia bisa dapat selama 1 tahun sebelum pandemi. Artinya dia mengalami pelipat gandaan yang begitu signifikan. Bayangin Bapak Ibu cuma buka toko 1 hari, keuntungannya itu sama kayak Bapak Ibu buka toko setahun. Itu kan luar biasa ya. Padahal bisnisnya itu sudah hancur Bapak Ibu, sudah minus, sudah pasrah. Tapi apa yang membuat si founder ini bertahan? Karena dia punya visi. Dia cerita waktu bikin bisnis tiket.com ini, dia punya visi itu pengen menolong masyarakat Indonesia waktu berlibur. Katanya kan dulu kalau beli tiket itu repot ya, kayak harus ke bandara, harus ke stasiun. Nah dia punya visi itu pengen memudahkan masyarakat untuk berlibur. Nah karena dia punya visi yang jelas, dia bangun usaha ini tidak karena tren, tidak karena ikut-ikutan orang. Sehancur apapun usahanya waktu itu, dia tetap bertahan. Bahkan hari ini bisnisnya itu masuk ke bursa saham. Dia buka investor besar-besaran untuk investor masuk dan mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Nah tanpa visi hidup kita tidak akan bertahan lama. Terus apa? Kenapa kita perlu punya visi? Kenapa kita perlu punya tujuan? Karena tanpa visi hidup kita stagnan atau berhenti di tempat. Bapak Ibu, kalau saya nggak punya tujuan mau pergi ke Tegal, mungkin nggak saya tiba-tiba keluarin motor terus nyetir sampai ke Tegal. Tapi nggak punya tujuan nih, mungkin nggak, saya nggak punya tujuan pergi kan nggak mungkin ya, ngapain nggak punya tujuan masa bergerak ke Tegal. Nah sama, kalau kita nggak punya tujuan,
ya wajar aja kalau tahun depan kita tidak kerjakan apa-apa, kita tidak lakukan apa-apa. Akhirnya sampai akhir tahun hidup kita stagnan, hidup kita mandek. Kemudian apa? Kenapa kita perlu punya visi? Karena tanpa visi orang suka menengok masa lalu. Tuhan menegur bangsa Israel di dalam Yesaya 40, berapa itu? Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Di situ dikatakan firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Konteks Yesaya ini Tuhan sedang menegur bangsa Israel. Karena apa? Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, Israel ini tuh gampang menengok ke masa lalu. Begitu hadapi masalah, dia langsung protes, Tuhan kembaliin aja lah aku ke Mesir, di Mesir tuh enak, aku bisa makan. Di Alkitab itu ditulis ya, bisa makan bawang prei, makan bawang-bawangan yang lain. Terus jalan dikit, ketemu masalah lagi, bangsa Israel tengok lagi ke masa lalu. Tuhan jahat nih, aku sih lebih milih mati di tanah Mesir daripada mati di padang gurun. Udahlah kita pulang aja lah ke Mesir. Nah kenapa sih bangsa Israel itu suka menengok ke masa lalu? Karena bangsa Israel gagal melihat visi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Pertanyaan saya, kalau seandainya waktu itu bangsa Israel tahu nih, tujuan yang akan mereka capai itu adalah tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang sejahtera. Kalau Israel tahu perjalanan mereka yang panjang itu pada akhirnya akan sampai ke tujuan itu, pertanyaan saya, kira-kira bangsa Israel akan minta pulang enggak ke tanah Mesir? Akan minta pulang enggak? Enggak. Kenapa? Karena tahu, enggak apa-apalah, saya susah payah di padang gurun. Toh pada akhirnya saya akan sampai kok ke tanah yang sejahtera, ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi pada waktu itu sayangnya bangsa Israel gagal. Dia nggak ngerti, Tuhan bawa aku ke padang gurun itu untuk apa sih? Nggak enak di sini, aku nggak betah, aku mau pulang aja ke masa lalu, ke tanah Mesir. Karena gagal melihat visi Tuhan. Kalau kita tahun 2023 menjalani hidup tanpa bisa melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di depan sana, kita pasti akan membandingkan hidup kita dengan hidup kita di masa lalu. Tahun 2023 apaan? Enakan juga 5 tahun yang lalu. Sekarang mah bisnis kayak gini-gini aja. Enak juga dulu pas belum pandemi masih laris. Nah kita gampang mengeluh. Kita nggak ngerti apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Nah yang kedua, apa yang harus kita kerjakan untuk menyambut tahun 2023 adalah berkorban. Oke nih, Bapak Ibu sudah punya visi, itu bagus. Wah saya udah punya tujuan Del, tahun depan saya mau bertumbuh secara spiritual. Nah yang pertanyaannya yang kedua, ada pengorbanannya enggak? Jangan sampai kita ngomong doang, tahun depan pokoknya saya mau bertumbuh secara spiritual. Tapi disuruh dekom, enggak mau. Ditawarin pelayanan, himolah takut. Disuruh saat teduh, malas, sibuk. Nah kalau Bapak Ibu tidak berkorban, ya visinya tidak akan tercapai. Saya kasih ilustrasi tuh gini, waktu kita mau pergi ke Tegal, kita punya tujuan nih, saya punya tujuan mau pergi ke Tegal. Kira-kira saya butuh pengorbanan enggak untuk sampai ke Tegal? Butuh, saya butuh keluarin uang untuk beli bensin, untuk beli makan. Saya butuh berkorban tenaga, saya butuh berkorban waktu. Hanya untuk sampai ke Tegal aja, saya butuh berkorban loh Bapak Ibu. Apalagi kalau saya mau bertumbuh secara spiritual, saya mau bertumbuh secara finansial, ya masa enggak ada pengorbanannya. Awal tahun ini saya punya resolusi, saya punya tujuan itu pengen membentuk badan yang bagus. Saya pengen, kecil-kecil gini saya pengen badannya kayak model-model lah ya. Saya kecil tapi perutnya buncit Bapak Ibu. Jadi saya pengen ngempesin perut tahun ini. Tapi apakah berhasil? Mungkin terlihatnya sudah kecil kok. Tidak Bapak Ibu, ini masih buncit. Kenapa tidak tercapai? Karena saya tidak berkorban. Kalau orang mau bentuk perut itu protein harus banyak.
olahraga harus ada beban. Saya nggak lakuin itu, saya cuma olahraga tapi nggak doyan makan. Olahraga terus tapi nggak doyan makan, nggak ada proteinnya, sayur-sayuran aja saya nggak doyan. Ya akhirnya buncit, tetaplah buncit, nggak tercapai visinya. Sama kayak kita ya, tahun depan saya mau merdeka secara keuangan. Tapi tiap hari jajannya di Starbucks, tiap hari jajannya di McD. Yang nggak tercapai juga karena nggak ada pengorbanannya. Jadi yang pertama visi, setelah punya visi yang kedua pastikan Bapak Ibu mau berkorban. Yang mau bertumbuh secara spiritual, ayo tahun 2023 berkorban waktu untuk ikut dekom. Ayo berkorban waktu untuk saat teduh. Yang mau merdeka secara finansial, ayo berkorban. Tahan-tahan nih buka Shopee-nya, tahan-tahan buka Gojek-nya. Harus ada pengorbanan. Dan yang ketiga, konsisten. Konsisten itu artinya melakukan sesuatu berulang-ulang. Saya baca sebuah artikel punya kenalan, dia tulis bagus banget ya. Di artikel itu dia bilang gini, bukan seberapa keras kita berusaha, tapi seberapa lama kita mempertahankan usaha itu. Terbanyak, kita mau ngaku aja ya, kita mau jujur-jujuran aja ya. Terbanyak dari kita itu cuma berapi-api, cuma semangat di bulan Januari sampai Februari aja. Misal, oke nih Del, saya punya tujuan mau bertumbuh secara spiritual. Oke, itu bagus. Pengorbanannya apa? Pengorbanannya saya mau rajin baca firman Tuhan setiap hari. Oke, itu bagus. Tapi kebanyakan dari kita hanya mempertahankan itu dari bulan Januari sampai Februari. Januari, Februari rajin banget baca firman Tuhannya. Tapi begitu bulan Maret sampai Desember hilang. Dekom gak bisa dihubungi, gereja hilang-hilangan, pelayanan suka nunda-nunda, saat teduh Alkitabnya udah jadi sawang. Pertanyaan saya, kira-kira di akhir tahun berhasil enggak? Tujuannya tercapai enggak? Spiritualnya bertumbuh enggak? Bertumbuh enggak? Enggak. Kenapa? Kan tadi punya visi, kan aduh udah berkorban, kenapa tetap enggak bertumbuh? Karena tidak konsisten, karena cuma mau mengerjakan itu di awal bulan. Dari Januari sampai Februari apinya berkobar-kobar nih, WL-nya sampai loncat-loncat, ya pelayanannya sampai, kalau asyir itu sampai ya selamat pagi, sampai dungkluk-dungkluk, bahkan sampai sujud-sujud mungkin ya, sembah Tuhannya sampai nangis banjir air mata. Tapi begitu Maret sampai Desember, asyirnya ya masuk, WL-nya ya terima kasih Tuhan Yesus baik. Kira-kira bertumbuh enggak? Enggak juga. Karena konsisten itu ini loh, bukan seberapa keras kita berusaha, tapi seberapa lama kita bisa mempertahankan usaha itu. Sederhananya gini deh, Bapak Ibu yang pengen diet, hari ini diet nih, ekstrim, 24 jam aku nggak akan makan. Tapi besoknya makan banyak banget, besoknya lagi usahanya keras, diet ekstrim. Lusa makan lagi, kira-kira turun nggak berat badannya? Nambah ya yang ada ya, nggak turun. Nah Bapak Ibu yang punya toko, saya tanya nih, kalau saya suruh, siapa di sini yang punya toko? Cili dia misal, Ci hari ini buka, terus besok tutup aja lah kita liburan. Besoknya lagi buka, besoknya lagi tutup. Pertanyaan saya di akhir tahun, kira-kira tokonya Cili dia untung nggak? Enggak, gotang, kata Om Derajat gotang. Enggak untung, yang ada dapat utang. Karena apa? Tidak konsisten. Makanya konsistensi ini penting Bapak Ibu. Jadi punya visi yang jelas, yang kedua adalah ada pengorbanannya, dan yang terakhir konsisten. Lakukan itu dari Januari sampai Desember. Apinya, semangatnya dari bulan Januari sampai bulan Desember harus sama. Nah, saya akan tutup khotbah saya pagi hari ini dengan 2 tips. Ini tips yang paling strategis yang bisa kita lakukan. Dan ini sudah saya hidupi, saya merasa tips ini itu sangat menolong saya dalam menggapai tujuan. Tips yang pertama, waktu Bapak Ibu punya visi, sudah tahu nih, saya punya visi tahun depan saya mau bertumbuh secara spiritual. Nah caranya Bapak Ibu perlu tulis
visi atau tujuan Bapak Ibu di kertas, di handphone, di buku harian, tulis. Kenapa perlu ditulis? Karena kalau enggak itu cuma mandek di imajinasi aja, tidak akan dilakukan. Nah, menulis visi itu juga ada caranya Bapak Ibu. Saya kasih contoh gini. Kebanyakan dari kita cenderung kalau ditanya visinya apa, itu suka abstrak. Misal, saya mau bertumbuh secara spiritual. Contohnya apa? Oh, tahun depan saya mau dekat sama Tuhan. Bagus enggak visi dekat sama Tuhan? Bagus enggak? Bagus, itu boleh. Tapi saran saya, daripada Bapak Ibu tulis dekat sama Tuhan, daripada Bapak Ibu ngomong saya mau dekat sama Tuhan, lebih baik diganti. Jadi tiap pagi saya mau renungkan satu pasal. Saya tanya, kira-kira yang ini sama yang ini hasilnya sama enggak? Hasilnya sama enggak? Kalau kita lakuin ini, kira-kira bakal dekat enggak sama Tuhan? Bakal dekat dong, karena kalau kita tiap pagi renungkan satu pasal, ya hasilnya kita dekat sama Tuhan. Nah apa sih Del yang membedakan dua kalimat ini? Yang membedakan tuh gini Bapak Ibu, yang ini itu abstrak, bukan gak boleh ya, bukan salah ya. Tapi ini abstrak, artinya apa sih abstrak? Gak ngerti dekat sama Tuhan itu maksudnya dekat yang kayak gimana, dekat caranya gimana, gak ngerti. Tapi kalau yang sebelah kanan itu jelas, terukur, ada ukurannya. Bapak Ibu kalau tulis visi yang ini, setiap pagi Bapak Ibu bisa ukur. Oh hari ini saya udah baca satu pasal. Oh besok saya juga udah baca. Begitu terus bangun pagi baca satu pasal, bangun baca satu pasal. Nanti kalau Bapak Ibu bangun dan lupa belum baca firman, itu pasti ingat. Oh iya tadi pagi aku belum baca nih satu pasal. Karena terukur, jadi bisa diingat. Sedangkan kalau yang ini cuma dekat sama Tuhan, ukurannya apa dekat? Bangun tidur, saya udah dekat belum ya sama Tuhan? Kan susah ya. Kan gimana cara kita tahu dekat sama Tuhan atau belum gitu. Makanya daripada tulis ini, mending ini. Strategis, terukur. Contoh lain, yang oma-oma, yang opa-opa. Saya punya tujuan 2023 pengen sehat. Sehat boleh enggak Bapak Ibu? Boleh dong, baik. Tapi saran saya daripada tulis saya pengen sehat, lebih baik tulis ini. Saya mau olahraga Del 15 menit tiap hari. Sama enggak kita olahraga 15 menit, sama enggak hasilnya sama ini? Sama. Apa yang membedakan? Lagi-lagi ini lebih terukur. Sesuatu yang terukur, yang bisa kita kerjakan, itu pasti tidak akan diabaikan. Sedangkan ini saya pengen sehat, terus ukuran sehatnya apa? Terus gimana caranya sehat? Kalau kita nggak ngerti strateginya, saya jamin deh, pasti visinya akan hilang gitu aja. Atau mungkin visi lain, pokoknya tahun 2023 saya mau jangkau generasi. Daripada ngomong jangkau generasi, mending ngomong, oh saya mau terlibatlah dalam pelayanan GAC sebulan 2 kali. Kan terukur ya, strategis. Nah kalau jangkau generasi tuh gimana cara jangkaunya, mau dipelukin satu-satu apa gimana gitu. Nah ini tips yang pertama, tulis visi yang jelas, jangan abstrak. Yang kedua, yang terakhir, fokus dengan 1 atau 2 hal aja, jangan terlalu banyak. Saya baca sebuah buku tentang pengembangan diri, di situ dikatakan orang kalau buat resolusi atau buat visi itu maksimal 3. Kenapa? Karena fokus manusia itu terbatas. Itu 3 itu udah paling mentok, udah paling banyak. Mungkin Bapak Ibu protes ya, lah pimen sih, kan aku pengen bertumbuh di semua hal, aku pengen bertumbuh di banyak hal, kenapa cuma boleh 3? Boleh Bapak Ibu bertumbuhlah sebanyak-banyaknya di semua aspek. Tapi pastikan ada 3 hal utama yang Bapak Ibu tetapkan, yang Bapak Ibu mau sungguh-sungguh kerjakan. Kenapa harus 3? Karena kalau 5, yang 2 pasti hilang. Ngapain bikin resolusi 5 kalau yang 2 hilang? Mending bikin 3 tapi maksimal semuanya. Dan 3 resolusi ini saya kasih contoh ya. Tadi ya, tulis visi yang jelas. 3 nih, oh secara spiritual. Saya mau tiap pagi saat teduh, terukur, jelas. Yang kedua,
oh saya mau sehat lah tahun depan. Olahraga minimal 30 menit tiap hari. Yang ketiga mungkin Bapak Ibu yang punya masalah keuangan, caranya gimana sih biar tahun depan saya merdeka? Ya misalkan gini, saya mau nabung 5.000 setiap hari. Nah semuanya terukur, jelas, visinya benar. Nah 3 fokus ini saya nggak mau kasih tahu, maksudnya Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Kalau yang tadi saya omongin kan cara berpikir spiritual sama sosial. Tapi itu bukan patokan, artinya Bapak Ibu boleh menyesuaikan. Misalnya tahun ini saya berdarah-darah secara finansial, ya buatlah visi tahun depan, saya mau merdeka secara finansial. Atau Bapak Ibu yang merasa tahun ini spiritual saya tekor Del, saya males banget ibadah, buatlah visi tahun depan, saya mau bertumbuh secara spiritual. Nah 3 hal ini mulai renungkan dari hari ini, apa yang perlu saya perbarui, apa yang perlu saya tumbuhkan dalam hidup saya. Bapak Ibu, saya mau ajak setiap kita berkomitmen pagi hari ini. Yuk, sama-sama kita mau sungguh-sungguh memikirkan pertumbuhan kita. Supaya nanti di Desember tahun 2023, saya mau melihat nih, kita mau saling melihat. Setiap kita bersaksi, setiap kita saling melihat pertumbuhan. Om Derajat sekarang tambah ramah ya, tambah lucu gitu. Atau mungkin, Noel sekarang main musiknya makin jago. Atau mungkin, Om Todo, asyirnya keren, singernya mantap. Nah tahun depan ya mungkin bisa dicatat Ibu Gembala sebagai agenda, kita akan saling sharing, kita akan saling melihat, kita akan saling bersaksi pertumbuhan jemaat satu dengan yang lain. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari bangkit berdiri bersama jemaat Tuhan. Kita akan responi firman Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Ya, sederhana, simple, tapi bisa dipraktekkan, saudara. Amin ya. Jadi apa yang kita dengar, tidak hanya kita dengar pagi hari ini, tapi pulang kita renungkan lagi, kita praktekkan bersama-sama dalam hidup kita. Mari kita pujikan lagu ini. Kita mau tinggalkan cara hidup kita yang lama, cara pikir kita yang lama yang gak sesuai dengan kebenaran. Ya kita mau diperbaharui ya di tahun yang baru ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Respon hati yang salah, sikap hati yang salah, kami mau tinggalkan ya Tuhan. Amin. Kami mau bawa hidup kami. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sekali lagi sebagai doa kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sementara firman Tuhan tadi disampaikan, saya percaya Roh Kudus pasti berbicara pada setiap kita. Ada hal-hal yang harus dibuang, ada hal-hal dalam hidup kita. Mungkin itu cara pikir yang salah, respon hati yang salah, yang selama ini membuat hidup kita itu jauh dari Tuhan, membuat hidup kita tidak bahagia, membuat kita tidak maksimal dalam hidup kita. Ada hal-hal yang harus diubah. Dan saya percaya Roh Kudus berbicara buat setiap kita pagi hari ini. Roh Kudus memberi pengertian, mengingatkan kita. Ada bagian-bagian tertentu dalam hidup kita yang harus dirubah, yang harus dipangkas, yang harus dipotong, yang kita izinkan Tuhan membentuk hati kita, mengubah pola pikir, cara berpikir yang selama ini bertahun-tahun, yang sebenarnya itu salah, tapi kita pertahankan. Biar pagi hari ini tidak ada satupun dari kita yang mengeraskan hati, tapi kita mau serahkan hati kita. Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Izinkan Tuhan bicara, izinkan Roh Kudus mengingatkan. Ada hal-hal yang selama ini yang kita tahu itu salah, tapi kita masih pertahankan, kita masih keraskan hati. Padahal sesungguhnya Roh Kudus sudah bicara. Itu salah, tinggalkan. Jangan. Roh Kudus sudah bicara. Jangan berespon seperti itu. Jangan punya sikap hati seperti itu. Jangan sombong. Jangan keraskan hati. Belajar punya respon hati yang benar. Belajar punya pola pikir yang benar. Pola pikir kebenaran firman Tuhan. Biar pagi hari ini Roh Kudus terus bekerja, terus kita minta Roh Kudus, ingatkan aku Roh Kudus. Ingatkan aku Roh Kudus, hal-hal yang harus aku buang, yang harus aku tinggalkan. Ingatkan aku supaya dengan jelas aku mau tuliskan itu. Aku mau bertumbuh, aku mau berubah. Aku gak mau hidupku sama seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi ada pertumbuhan rohani dalam hidupku. Ada pertumbuhan dalam cara berpikir. Dalam aku menyelesaikan masalah demi masalah. Aku gak mau jatuh lagi dalam lubang yang sama, dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Yang membuat hidupku menjadi berantakan, menjadi hancur. Aku gak mau menghabiskan
menghabiskan waktu sia-sia hanya untuk mengulang kesalahan-kesalahan itu. Tapi aku mau berlari menuju panggilan Tuhan, tujuan ilahi, rencana Tuhan di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Kau bicara buat setiap kami. Tidak kebetulan setiap kami yang datang pagi hari ini, tapi ini pesan yang khusus buat setiap kami. Kami secara pribadi maupun keluarga kami, Tuhan kami mau ambil waktu duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau Tuhan merenungkan kembali apa yang menjadi visi yang harus kami capai di tahun depan. Kau memberkati kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biar pengurapan Tuhan bertambah-tambah, hikmatnya bertambah-tambah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan. Kami terima hati yang baru, hati yang lemah lembut, hati yang mudah dibentuk, hati yang mau diajar, hati yang taat. Kami mau terima ya Tuhan pengurapan baru yang menolong kami untuk kami punya cara pikir yang benar, cara pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Kau sudah sediakan berkat yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Karena Engkau ada di masa depan kami, Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat materi, berkat rohani. Tuhan, janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami, kesehatan, kekuatan, keberhasilan. Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna itu selalu ada dalam kehidupan kami. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.